Hai pembelajar patologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama mengenai imunohistokimia, terutama aplikasinya dalam praktek klinis sehari-hari. Mari kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar pemeriksaan imunohistokimia atau kita singkat IHK, menjelaskan penerapan IHK dalam praktek klinis dan mengulas contoh kasus nyata penggunaan IHK dalam kehidupan dokter spesialis PA sehari-hari. Imunohistokimia adalah metode pemeriksaan yang menggunakan antibodi untuk melihat keberadaan antigen pada sampel jaringan. Antibodi pada IHK akan berikatan dengan enzim dan zat perwarna, dan setelah antibodi melekat pada antigen dalam jaringan, enzim dan zat pewarna akan diaktifkan sehingga ikatan antigen antibodi dapat tervisualisasi di bawah mikroskop. Nah, imunohistokimia digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit, terutama kanker. Metode ini juga dapat digunakan untuk membantu membedakan berbagai jenis kanker. Ada beberapa metode imunohistokimia, antara lain yang direct dan juga indirect. Bedanya apa? Kalau direct maka kita hanya membutuhkan antibodi primer saja. Jadi hanya satu antibodi yang akan berikatan dengan antigen. Sementara metode indirect menggunakan dua antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder yang sudah dilabeli dengan zat yang bisa memvisualisasi warna. Sebenarnya ada beberapa metode, tetapi itu tidak akan kita bahas di sini. Nah, bedanya apa antara pemeriksaan histopatologi, histokimia, dan imunohistokimia? Kadang-kadang kita masih terbalik-balik ya, antara ini pemeriksaan histokimia atau imunohistokimia atau imunositokimia mungkin ya. Nah, inilah bedanya. Pemeriksaan histopatologi yang ini rutin kita lakukan sehari-hari menggunakan pewarnaan He atau hematoxylin eosin. Tujuannya untuk melihat struktur jaringan secara umum. Misalnya ketika kita ingin melihat struktur dari ginjal, kita ingin melihat struktur tubulusnya seperti apa, glomerulusnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sedangkan pengecatan histokimia adalah pewarnaan kimia khusus, misalnya PAS, mesotrikrom, kemudian kongoret, dan Alcian blue, yang tujuannya mewarnai komponen kimia spesifik dalam jaringan. Misalnya penggunaannya untuk mendeteksi amiloid, kolagen, atau glikogen dalam jaringan. Sementara itu, imunohistokimia menggunakan antibodi spesifik terhadap antigen di sel atau jaringan, dan nanti digunakan pewarna ya, antara lain DAB dan AEC. Tujuannya untuk mendeteksi antigen di dalam jaringan. Nah, antigen ini merupakan protein ya. Contoh aplikasinya sehari-hari adalah panel IHK untuk kanker payudara. Panelnya terdiri dari ER, PR, HER2, dan juga Ki67, dan juga panel limfoma. Panelnya terdiri dari CD45, CD20, CD3, dan Ki67. Nah, IHK ini di dalam praktek klinis sehari-hari tujuan utamanya untuk konfirmasi diagnosis, mengeksklusi diferensial diagnosis, melacak tumor primer, atau menentukan prognosis dan terapi. Apabila kita melihat pemeriksaan imunohistokimia di bawah mikroskop, kita bisa mengenali beberapa pola. Yang pertama negatif ya, jadi tidak terwarnai, seluruhnya tidak terwarnai coklat. Ini imunohistokimia menggunakan DAB sehingga warna yang bisa kita lihat adalah warna coklat ya. Ini adalah ekspresi yang negatif.
semuanya tidak terwarnai. Kemudian ada juga pola membranus, di mana warna coklat bisa kita lihat pada membran sel. Ini ya, ini membran selnya terwarnai dengan baik berwarna coklat seperti ini, sementara inti itu terwarnai biru karena ini menggunakan counter stain hematoksilin ya. Kemudian ada juga pola ekspresi yang terletak di inti seperti kasus ini ya. Ini terletak di inti, intinya terwarnai coklat sementara sitoplasma dan membrannya tidak terwarnai. Kemudian yang terakhir adalah pola sitoplasmik, di mana sitoplasma sel-sel tumor di sini terwarnai coklat sementara intinya tidak terwarnai. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa antibodi atau marker yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit atau menentukan tumor primer. Misalnya yang pertama adalah CK7 dan CK20. CK ini singkatan dari sitokeratin ya. Sitokeratin ini fungsinya untuk menetapkan bahwa tumor ini berasal dari epitel. Atau bisa juga kita gunakan untuk menetapkan tumor primer. Tumornya berasal dari mana gitu ya, dari organ mana. Sitokeratin 7 dan sitokeratin 20 ini akan mewarnai sel dengan pola membranus atau mengecat pada membran, atau bisa juga sitoplasmik. Nanti fungsinya untuk membedakan berbagai jenis dan asal karsinoma, terutama dalam kasus-kasus metastasis. Kemudian ada lagi misalnya CD3 dan CD20. CD ini singkatan dari cluster of differentiation. CD3 merupakan penanda limfosit T, sementara CD20 merupakan penanda limfosit B. Nanti akan positif dengan pola membranus. Fungsinya untuk terutama mengklasifikasikan jenis-jenis limfoma. Ini penting sekali karena nanti limfoma sel B dan limfoma sel T itu pengobatannya akan berbeda. Kemudian penanda yang lain misalnya HMP45 dan melan A. HMP45 dan melan A ini merupakan penanda spesifik melanosit, akan mewarnai sel-sel tumor pada melanoma di sitoplasmanya. Tentu saja gunanya untuk mendiagnosis tumor-tumor melanositik. Salah satunya adalah melanoma. Kemudian KI67. KI67 merupakan penanda indeks proliferasi. Jadi semakin banyak yang terekspresi ya, semakin banyak sel yang positif, maka tumornya itu semakin tinggi proliferasinya. KI67 akan mewarnai inti dari sel. KI67 ini merupakan marker prognostik atau prediktif dan menilai tingkat keagresifan tumor. Semakin banyak indeks proliferasinya, semakin tinggi indeks proliferasinya, maka tumornya tentu saja semakin agresif. Kemudian yang lain lagi adalah PDL1. PDL1 ini merupakan ligan pada jalur checkpoint imun. Nanti akan mewarnai sel pada bagian membrannya. Nah, PDL1 ini saat ini digunakan untuk menentukan kelayakan seorang pasien bisa mendapatkan imunoterapi anti PDL1 atau tidak. Kalau mengekspresikan PDL1 maka pasien ini layak untuk mendapatkan terapi, yaitu imunoterapi dengan anti PDL1. Kemudian yang terakhir adalah HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Nanti akan mewarnai tumor di bagian membrannya. Ini merupakan salah satu marker yang menentukan apakah kanker payudara itu bisa diobati dengan anti HER2 atau trastuzumab ya. Nah, mengapa perlu kita melakukan pemeriksaan imunohistokimia?
Pada kasus tumor dengan gambaran morfologi yang tidak khas, jaringan bisa menunjukkan gambaran yang mirip dengan tumor yang lain atau mungkin membingungkan atau tidak spesifik. Nah, pada kasus seperti ini, penilaian mikroskopik dengan pengecatan HE saja tidak cukup, sehingga dibutuhkan IHK untuk mengidentifikasi fenotip seluler secara spesifik. IHK akan membantu menetapkan apakah suatu neoplasma berasal dari jaringan epitel, mesenkim, limfoid, melanositik, atau yang lainnya. Marker utama untuk epitel itu adalah sitokeratin, sementara untuk mesenkim itu vimentin, untuk jaringan limfoid CD45 atau LCA, kemudian untuk melanositik tadi HMB45 atau melan A. Mari kita bahas contoh-contoh kasus penggunaan imunohistokimia dalam praktek klinis sehari-hari. Pertama adalah penggunaan imunohistokimia untuk konfirmasi diagnosis. Kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki 64 tahun dirujuk ke rumah sakit tipe A dengan tumor ginjal kiri T4 N0 M0. Kemudian dilakukan nefrektomi atau pengangkatan ginjal sinistra yang sebelah kiri. Pada pemeriksaan makroskopik kita jumpai ginjal berukuran 14,7 kali 12,9 kali 5,9 cm berwarna putih kecoklatan kenyal. Pada pembelahan, seluruh penampang merupakan massa yang putih, homogen, yang menginfiltrasi hingga fascia gerota. Struktur donor ginjal tidak dapat dikenali lagi. Secara mikroskopik bisa kita lihat di gambar ini, jaringan tumor yang tersusun difus dengan banyak tinggi body macrophage di antaranya. Sel-sel tumornya monoton, berukuran besar dengan sitoplasma sedikit, intinya bulat hingga oval, sebagian berlekuk dengan membran inti irreguler, kromatinya kasar, dan anak inti prominent. Satu atau lebih bisa terletak di tengah atau tersebar. Mitosis juga kita jumpai cukup banyak di sini. Kemudian dokter spesialis patologi anatomi mendiagnosis secara histopatologis sebagai non-Hodgkin lymphoma large cell type. Kemudian dilakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk konfirmasi diagnosis. Ini tadi adalah non-Hodgkin lymphoma di ginjal, itu sangat jarang ya, meskipun dokter spesialis patologi anatomi sudah yakin oh ini limfoma. Tetapi karena lokasinya yang jarang ini di ginjal, maka perlu dikonfirmasi diagnosis menggunakan beberapa marker imunohistokimia sekaligus menetapkan subtipe dari limfoma ini. Di sini kita gunakan leukosit common antigen atau nama lainnya itu adalah CD45, terpulas di bagian membrannya. Kemudian CD20 juga terpulas di membrannya. Kemudian CD3 tidak terpulas, hanya terpulas pada sel-sel T yang reaktif, dan lesi ini menunjukkan indeks proliferasi yang sangat tinggi, sehingga dengan bantuan imunohistokimia bisa disimpulkan diagnosis akhir sebagai diffuse large B-cell lymphoma. Kasus berikutnya adalah penggunaan imunohistokimia untuk mengeksklusi diferensial diagnosis atau diagnosis banding. Kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang pria berusia 55 tahun dirujuk ke rumah sakit karena retensi urin berulang selama 2 minggu terakhir. Ia mengeluhkan kesulitan buang air kecil dan terdapat perdarahan saat berkemih. Namun ia tidak mengalami keluarnya batu saat berkemih. Tidak dijumpai pula perubahan kebiasaan buang air besar atau keluarnya tinja disertai darah. Riwayat keganasan dalam keluarga juga tidak ditemukan. Pemeriksaan digital rectal examination menunjukkan pembesaran prostat dengan konsistensi yang keras. Tidak ditemukan kelainan pada organ dalam lainnya. Kadar PSA serum menunjukkan 1,85 nanogram per desiliter, normal ya. Kemudian didiagnosis oleh klinisi sebagai kanker prostat stadium T2
N0, M0. Ini adalah hasil biopsi dari prostat. Biopsi dari prostat menunjukkan spindle sel tumor dan didiagnosis oleh dokter spesialis patologi anatomi sebagai leiomyoma dengan diagnosis banding gastrointestinal stromal tumor. Kemudian dilakukan pemeriksaan imunohistokimia dengan hasil sebagai berikut. CD117 positif, DOC1 positif, CD34 positif, CD99 positif namun desmin negatif. Desmin adalah penanda untuk diferensiasi otot. Sehingga pada kasus ini diagnosis leiomyoma itu bisa disingkirkan. Sehingga diagnosis akhirnya adalah gastrointestinal stromal tumor pada prostat. Kasus yang selanjutnya adalah penggunaan imunohistokimia untuk pelacakan tumor primer. Ini kasus yang menarik. Perempuan 51 tahun datang ke dokter karena gross hematuria yang dicurigai akibat massa dibuli yang muncul karena desakan adenokarsinoma dari rektosigmoid. Dijumpai pula hidronefrosis bilateral grade 2. Pada pasien ini dijumpai riwayat penyakit berupa karsinoma ovarium dan rektosigmoid yang sudah sebelumnya terdiagnosis. Secara makroskopis kita jumpai jaringan pecah belah kurang lebih 3 cc terdiri atas fragmen-fragmen berdiameter 0,5 sampai 1,1 cm berwarna putih kecoklatan, kenyal sampai rapuh. Pada pembelahan penampang berwarna putih kecoklatan lalu seluruhnya dicetak. Pada pemeriksaan mikroskopis dijumpai fragmen-fragmen jaringan ikat dengan tumor yang tersusun papiler, kistik, cribriformis, dan solid. Sel-sel tumornya polimorfi, berukuran sedang hingga besar dengan sitoplasma sedang hingga banyak, bervakuola. Inti sel bulat dan oval dengan membran inti irreguler, kromatin kasar, dan anak inti terlihat jelas sebagian hiperkromatis. Kalau melihat polanya, ini adalah pola tumor jenisnya adalah adenokarsinoma. Namun perlu kita ingat ini diambil dari buli, sehingga dokter spesialis patologi anatomi mencurigai bahwa ini adalah tumor yang bermetastasis dari rektosigmoid atau masih mungkin juga dari ovarium. Karena gambaran adenokarsinoma pada kolon atau rektosigmoid dan juga ovari ini bisa mirip. Gambarannya seperti ini ya, seperti ditunjukkan dalam gambar. Lalu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa CK7 positif, CK20 negatif, PAX8 positif, dan P16 positif. Fungsi dari CK7 dan CK20 pada kasus ini adalah untuk mengkonfirmasi atau mengeksklusi asal tumor. Pada kasus keganasan dari rektosigmoid, maka yang positif hanya CK20, sementara CK7-nya akan negatif. Pada kasus-kasus tumor primer yang berasal dari buli, maka keduanya yaitu CK7 dan CK20 akan menunjukkan hasil positif. Sementara untuk kasus dari tumor ovarium, maka hanya CK7 saja yang positif, sementara CK20-nya menunjukkan hasil negatif. Kemudian fungsi PAX8 dan P16 untuk mengkonfirmasi tumor primer berasal dari ovarium. Pada kasus keganasan dari ovarium, maka PAX8 akan menunjukkan hasil positif seperti ditunjukkan dalam gambar. Positif terwarnai coklat di bagian inti sel-sel tumor. P16 juga positif terutama pada kasus high grade serous carcinoma. Sehingga dokter spesialis patologi anatomi pada kasus ini bisa menegakkan diagnosis akhir metastasis karsinoma dari ovarium jenis high grade serous carcinoma.
Contoh yang terakhir adalah penggunaan imunohistokimia untuk penentuan prognosis dan juga terapi. Seorang perempuan berusia 57 tahun datang ke dokter dengan keluhan benjolan di payudara kiri yang dirasakan sejak 3 bulan terakhir. Benjolan tersebut teraba padat, tidak nyeri, dan tidak melekat pada kulit. Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening aksila pada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan USG mami menunjukkan massa padat hipoekoik dengan kategori BIRAT 5. Sedangkan mamografi memperlihatkan lesi dengan spikulasi di kuadran atas luar payudara kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pencitraan, pasien didiagnosis menderita karsinoma mami sinistra stadium klinis CT1 N0 MX. Kemudian dilakukan biopsi kornidal. Hasil biopsi kornidal menunjukkan tumor yang tersusun solid seperti ini, seperti ditunjukkan dalam gambar, yang mengesankan invasive breast carcinoma of no special type atau NST grade 3 of 3. Lalu dari diagnosis yang sudah ditegakkan tadi dilakukan pemeriksaan imunohistokimia yang fungsinya untuk menetapkan subtipe molekuler, yaitu dengan antibodi ER atau estrogen reseptor, PR atau progesteron reseptor, HER2 dan juga Ki67. Pada kasus ini ER menunjukkan hasil negatif, PR menunjukkan hasil negatif, HER2 menunjukkan hasil negatif, kemudian Ki67-nya 70%, berarti high proliferation index. Sehingga diagnosis akhir dari kasus ini adalah invasive breast carcinoma of no special type atau NST grade 3 dengan subtipe molekuler triple negative breast cancer. Seperti kita ketahui bersama bahwa penentuan subtipe molekuler pada kasus karsinoma payudara ini penting sekali karena kita bisa menetapkan prognosisnya. Seperti kita lihat di gambar, semakin ke bawah maka prognosisnya semakin buruk. Yang paling bagus adalah yang luminal A, sementara yang paling jelek atau paling buruk adalah triple negative breast cancer. Kemudian selain menentukan prognosis, IHK pada kasus ini juga digunakan untuk menetapkan terapi, di mana nanti subtipe molekuler luminal A, luminal B itu masih bisa mendapatkan terapi hormonal, sementara untuk TNBC atau triple negative breast cancer nanti bisa mendapatkan kemoterapi. Sedangkan yang HER2 positif bisa mendapatkan terapi anti HER2. Demikianlah hal-hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ternyata imunohistokimia sangat penting dan sangat bermanfaat dalam praktek klinis sehari-hari sebagai dokter spesialis patologi anatomi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.